Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, sebelumnya saya tuliskan kembali, ini adalah definisi nilai mutlak seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Ini saya kasih perbesar dulu. Nilai mutlak X itu sama dengan X, dia bernilai X jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Dia akan bernilai minus X kalau X-nya lebih kecil dari 0. Nah, sebagai contoh, misalkan berapa nilainya, nilai mutlak minus 5. Nah, perhatikan, minus 5 ini lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil dari 0. Ternyata minus 5 ini itu lebih kecil dari 0, maka nilainya adalah minus, ini karena minus X. X itu yang mana? X itu yang di dalam nilai mutlak. Berarti yang di dalam nilai mutlak itu adalah minus 5, sehingga dapatnya adalah 5. Minus kali minus dapatnya positif 5. Nah, sekarang saya lanjut ke persamaan linear satu variabel dulu. Kita ingat kembali materi SMP persamaan linear satu variabel. Misalkan 2x ditambah 3 sama dengan 4. Tentukan nilai x. Tentukan nilai X-nya berapa. Nah, sekarang kita tulis kembali 2x ditambah 3 sama dengan 4. Ini pakai pindah ruas ya. Pindah ruas itu berarti kita ubah yang tadinya positif penjumlahan jadi pengurangan. Demikian juga sebaliknya, kalau perkalian pindah ruasnya jadi pembagian, ataukah pembagian kita pindah ruas jadi perkalian. Ya, tapi sebenarnya itu bukan pindah ruas ya, tetapi penjumlahan dengan atau perkalian dengan inversnya. Oke, saya lanjut. Di sini 2x sama dengan, ini pindah ruas, 4 kurang 3. Pindah ruasnya yang tadinya positif jadi negatif. Berarti 2x sama dengan 1. Nah, ini perkalian 2 kali x sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan 1/2. Yang tadinya perkalian menjadi pembagian. Berarti kita dapat X sama dengan 1/2. Ini sudah dapat nilai X sama dengan 1/2. Sekarang kita lanjut pada persamaan linear yang memuat nilai mutlak, yang melibatkan nilai mutlak. Misalkan soalnya hampir sama dengan ini, cuman bedanya ada nilai mutlaknya. 2x, nilai mutlak 2x tambah 3 sama dengan 4. Berapa nilai x-nya? Tentukan nilai x. Tentukan nilai x. Nah, sekarang kita kembali ke definisi nilai mutlak yang ini. Kalau karena nilai mutlaknya adalah 2x tambah 3, jadi kita kembali tulis 2x tambah 3 itu bernilai. Lihat x berarti di sini 2x tambah 3 berarti sini juga 2x tambah 3. X. Jika 2x tambah 3 itu lebih besar sama dengan 0. Jadi di sini bukan lagi kita tuliskan x lebih besar dari 0. Bukan lagi kita tuliskan x lebih besar dari 0, tetapi 2x yang lebih besar dari 0. Nah, sekarang ini kita lanjut supaya ini tinggal x. Saya buat coretan-coretan di luar. Di bagian sini saya tuliskan 2x tambah 3 lebih besar dari 0. Nanti pengerjaannya mirip dengan persamaan ini ya. Jadi tinggal pindah ruaskan 2x lebih besar sama dengan 0 dikurang 3. 0 kurang 3, kenapa? Karena ini kan pindah ruas dari positif 3 menjadi negatif 3. 0 dikurang 3 atau 2x lebih besar sama dengan minus 3. Atau x-nya lebih besar sama dengan minus 3/2. Nah, berarti nanti di sini berapa? Nanti di sini kita tuliskan saja x sama dengan lebih besar sama dengan minus 3/2. Jadi boleh nanti pada waktu pengerjaan boleh ini langsung saja ditulis. Ya, jadi ini boleh langsung ditulis x lebih besar sama dengan minus 3/2. Kenapa bisa seperti ini? Ya langkahnya ini.
Kemudian di sini kita tulis, perhatikan X di sini min X. Jadi kalau di sini 2X tambah 3 berarti di sini adalah minus 2X tambah 3. Ini X-nya lebih kecil dari minus 3/2. Sama ya. Jadi pengerjaannya sama, cuma bedanya pada tanda pertidaksamaannya. Ada yang lebih besar sama dengan, ada yang lebih kecil dari. Nah sekarang kita lanjut. Yang pertama, untuk X-nya lebih besar sama dengan minus 3/2. Berarti di sini yang kita tuliskan adalah 2X tambah 3 sama dengan 4. Kenapa tidak ada lagi tanda nilai mutlaknya? Karena kita sudah pakai untuk X lebih besar sama dengan minus 3/2. Ini yang kita pakai. Jadi ini yang kita pakai. Nah selanjutnya sama dengan cara seperti ini. Saya lanjut saja. Berarti 2X sama dengan 4 kurang 3. 2X sama dengan 1, X-nya sama dengan 1/2. Jadi kalau perhatikan di sini, untuk X lebih besar sama dengan minus 3/2, X-nya sama dengan 1/2. Lihat, lebih besar sama dengan minus 3/2. Apakah 1/2 ini lebih besar dari minus 3/2? Nah, kalau dia tidak lebih besar, maka ini tidak memenuhi. Ternyata X sama dengan 1/2 itu memang lebih besar dari minus 3/2. Berarti ini X yang memang memenuhi. Jadi kadang juga kita dapat X-nya yang tidak memenuhi ya. Tergantung dari apakah dia X yang kita dapatkan itu memenuhi yang kita tulis di bagian atas. Selanjutnya, untuk X lebih kecil dari minus 3/2. Berarti ini kita tulis kembali, minus 2X kurang 3 sama dengan 4. Nah ini minusnya boleh kita kali, sama-sama dikali minus, atau boleh kali masuk ya. Jadinya minus 2X minus kali 2X minus 2X, kemudian minus kali minus jadinya positif 3 sama dengan 4. Jadi hati-hati dengan yang kurung. Kalau ada kurungnya, yang di luar ini kali satu-satu. Jangan yang di depan saja yang dikalikan. Kemudian diperoleh minus 2X sama dengan 4 dikurang 3, pindah ruas lagi, dapatnya minus 2X sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan minus 1/2 atau 1/-2. 1/-2. Lihat lagi. X sama dengan 1/2. Minus 1/2. Kemudian di sini ada X sama X lebih kecil dari minus 3/2. Nah, perhatikan, apakah X sama dengan minus 1/2 itu lebih kecil dari minus 3/2? Pastinya bukan. Siapa bukan? Jadi, apakah X sama dengan minus 1/2 itu lebih kecil dari minus 3/2? Minus 3/2 itu 1/2 ya. Kalau ini kan setengah. Mana yang lebih kecil minusnya? Apakah setengah itu lebih kecil minusnya daripada 1/2? Jadi kalau bilangan negatif, makin besar bilangan bilangan yang di depan negatifnya ini, berarti dia makin kecil. Contoh, minus 1 dengan minus 2 kan lebih kecil minus 2-nya daripada minus 1. Beda kalau bilangan positif. Kalau bilangan positif lebih besar 2 daripada 1. Tapi kalau bilangan negatif berarti lebih besar minus 1-nya dibandingkan minus 2. Nah sekarang ternyata minus 2 ini itu lebih besar dari minus 3/2. Maka ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Bisa kita lihat apakah memang tidak memenuhi. Ternyata kalau kita masukkan ke sini,
2 kali minus 1/2 kan dapatnya minus 1. 2 kali setengah kan minus 1. 2 kali minus setengah itu dapatnya minus 1. Minus 1 tambah 3 dapatnya adalah 2. Nilai mutlak 2 itu tidak sama dengan 4. Berarti memang ini tidak memenuhi. Maka X yang memenuhi itu hanya adalah 1/2. Jadi seperti itu. Jadi tidak mesti harus 2 nilai X yang memenuhi. Jadi tergantung apakah dia memenuhi dari syarat yang